Jadi sebenarnya ada apa dengan orang-orang yang terus saja mempersoalkan perihal ijazahnya Pak Jokowi? Tahu nggak kalian? Justru aja ku bilang, ya sebentar. Ini ku pantau ini biar tahu kalian. Jadi kalian kira Opung Parbela nggak pantau dari kejauhan? Ada teman Opung Parbela di sana untuk memantau. Jadi inilah buktinya kalau Opung Parbela itu memang memantau dari kejauhan. Ya, ini dia. Ini video call Opung Parbela. Ya. Jadi goyang-goyang pula kameranya ini. Terang dulu kau. Ini dia. Jadi Opung Parbela video call juga sama teman-teman di sana, ya kan, memonitor bagaimana situasi bagaimana situasi di lapangan kan begitu. Ternyata cukup panas cuacanya. Aduh, tahu nggak kalian ya? Sebetulnya kalau dipikir-pikir ya, ini seperti strategi perang ya. Kenapa orang-orang tua ini yang dimajukan dulu? Karena biasa itu di dalam berperang ya, strategi pertama itu ya lebih dahulu memajukan orang-orang yang berpotensial mati cepat. Mana orang-orang yang potensial cepat mati, itu dulu dimajukan. Sambil dibawa lah membunuh diri kan. Menyerang ke tempat lawan kan begitu ya. Jadi kalau aku bilang sih sebetulnya ini yang datang ke apa ini bisa dikatakan ini kelas-kelas 3-nya ini ya kan. Kalau kelas 1-nya itu yaitu dia Amin Rais, Rismon, Dr. Tipa, itu kelas-kelas 1-nya. Kelas 2 ada lagi, yang kelas-kelas 3 ada klaster ya. Kalau ini klaster 3-nya ini. Makanya begitu ada kata Bapak Jokowi, ya kalau nggak bisa ditunjukkan Pak, ya udah kami pulang. Padahal Bapak Jokowi udah bikin soto loh. Ya, cuman pas datang ini tim yang lansia ini masih separuh masa. Jadi belum sempat dijamu. Tapi untung lah biar aja aku bilang ya, untung aja si Roy Suryo gak jadi datang. Aman panci Bapak Presiden. Aduh. Ya coba kalian dulu menilai. Masyarakatnya Roy Suryo, kalian dulu menilai ya. Itu yang kalian idolakan, yang kalian banggakan, pengen shoot. Kalau muncungnya itu nomor 1, kita akan geruduk, kita akan datang. Mana ada? Lape orang ini semua satu-satu, kalah apa? Jijik kali aku ngeliat orang ini, betul. Ngomongin masalah integritas itu kan berbicara sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Nah ini kor-kornya bilang katanya mau geruduk, ya rupanya absen semuanya. Orang-orang tua yang pakai pampers yang kelengkir. Aduh, apa nggak ada yang lain lagi? Kacau orang ini, diperalat orang-orang tua bang. Orang yang udah kadaluarsa, yang udah nggak terdaftar lagi di BPJS tenaga kerja. Yang udah habis-habis semua dikirim. Aduh, dan aku melihat bapak-bapak kepolisian itu sangat jeli gitu ya, sangat jeli. Jadi begini, ya, ini kita mulai serius ini. Ini dalam ini. Kalau yang tadi opening masih opening. Opung Parbela kan begitu, lebih panjang opening daripada isi. Oke, teman-teman, memang ini menarik ya ulasan yang disampaikan oleh Opung Parbela. Tapi sebenarnya satu hal yang kemudian menjadi menarik adalah mengapa kelompok-kelompok yang sebenarnya sama ya dari tahun-tahun yang lalu juga yang terus saja mempertanyakan perihal ijazahnya Pak Jokowi itu benar ataukah palsu, palsukah atau asli, itu kan terus saja diulang-ulang. Nah memang yang kemudian saya lihat ya, terutama dari mereka-mereka yang narasinya satu kelompok ataupun satu frekuensi dengan yang menuntut untuk Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Nah begini teman-teman ya, mari kita lihat ya.
Pertama, kan yang memberikan tuduhan kepada Pak Jokowi ini bahwa ijazahnya itu diduga palsu, yang bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Ya. Jadi mereka-mereka yang mengatakan Jokowi ijazahnya palsu, mereka lah yang harus membuktikan. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ya terserahnya mereka. Nah, sekarang kelompok-kelompok ini mengharapkan agar Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, ya, ataupun menunjukkan ijazah yang dipegang, yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi tunjukin ijazahnya, itu artinya Pak Jokowi membantu mereka dalam proses mengetahui apakah ijazahnya asli ataupun tidak. Nah, mana bisa kemudian lawan kok membantu lawan? Ya nggak bisa. Jadi mereka-mereka yang harus berupaya sendiri untuk mencari tahu, untuk menemukan cara bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu seperti yang mereka tudingkan. Nah, kenapa sampai hari ini Pak Jokowi kemudian tidak menunjukkan ijazahnya beliau kepada mereka-mereka yang menuntut, ya, untuk ijazah itu ditunjukkan? Ya buat apa Pak Jokowi tunjukkan? Ya, biar saja mereka repot-repot capek-capek nyari sana sini untuk membuktikan tudingan mereka. Ngapain Pak Jokowi kemudian menunjukkan, ya? Dan kenapa sampai hari ini Pak Jokowi sepertinya santai-santai aja? Ya karena beliau yakin, apalagi pernyataan dari UGM, dari teman-teman kuliahnya dulu Pak Jokowi sudah menjelaskan bahwa memang Pak Jokowi kuliah di sana, bahwa Pak Jokowi ada skripsinya, ada ijazahnya, sudah dinyatakan lulus oleh universitas. Tapi mengapa masih saja ada orang yang kemudian meragukan dan segala macamnya? Dan selain daripada itu, sebenarnya penting ya untuk direnungkan, ya. Apa sih urusannya mereka rempongin banget perihal ijazahnya Pak Jokowi? Ya, apa sih ruginya mereka perihal asli ataupun palsunya ijazah Pak Jokowi? Dan kalau memang itu ijazahnya Pak Jokowi palsu ataupun bukan asli, sebenarnya itu pastilah sudah terungkap sejak awal kalau memang yang ditudingkan oleh mereka itu benar. Bagaimana caranya? Pak Jokowi bisa masuk sebagai wali kota Solo, bisa maju sebagai di Pilgub DKI Jakarta, bisa maju di RI 1 selama 2 periode. Nggak ada tuh yang persoalkan. Kan ada pengurusan administratif ya, administrasi ke KPU. Nggak ada kemudian ungkapan gagasan ijazahnya Pak Jokowi bermasalah dan segala macamnya. Semuanya aman-aman aja, ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ya, apa yang sedang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang melakukan aksi demo, unjuk rasa, menuntut Jokowi ini dan itu, ini sebenarnya hanyalah ekspresi dari ketidaksukaan, ekspresi dari sakit hati mungkin, ekspresi dari mereka ya tidak bisa mengalahkan Pak Jokowi di pemilihan-pemilihan sebelumnya mungkin. Ya bisa saja seperti itu. Karena apa yang dituntut hari ini perihal ijazahnya Pak Jokowi itu, yang mana sekarang mereka minta-minta merengek-merengek untuk ditunjukkan, untuk diberitahukan aslinya seperti yang diklaim, ya, yang disebutkan oleh pihak UGM bahwa ijazah aslinya ya ada di Pak Jokowi. Ya memang betul seperti itu. Nah sekarang mereka mau ke Jokowi minta agar Pak Jokowi tunjukin ijazah aslinya. Ya buat apa? Lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi di awal, kalau Pak Jokowi melakukan seperti yang mereka harapkan, artinya Pak Jokowi memudahkan langkah mereka, ya, dalam upaya mereka mengetahui, dalam upaya mereka membuktikan, ataupun dalam upaya mereka memahami tudingan itu benarkah atau tidak. Ya biarin saja mereka sibuk terus, ya, mondar-mandir sana sini untuk mencari dan membuktikan dalil yang sudah mereka sampaikan. Jadi saya pikir teman-teman, perihal ada yang berkomentar bahwa ya udah kenapa kalau begitu Pak Jokowi tidak tunjukin kalau asli. Buat apa? Emang lu siapa harus ditunjukin? Emang Anda siapa? Kenapa Pak Jokowi harus taat, harus mau menunjukkan identitas perihal ijazahnya? Ya, oke. Jadi salam waras ya kawan-kawan semua, dan semoga mereka-mereka yang melakukan unjuk rasa ataupun demo itu tetap semangat juga ya.